Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ika. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan presentasikan analisis varians atau ANOVA pada mata kuliah Statistika Bisnis 2. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Icanita, yang kedua Steni Lestari saya sendiri, dan yang ketiga yaitu Sabita Tulipa. Yang akan menjadi pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan ANOVA, yang kedua ANOVA satu arah atau one way ANOVA, yang ketiga ANOVA dua arah atau two way ANOVA, dan yang keempat yaitu contoh dan penyelesaian one way ANOVA dan two way ANOVA. Pendahuluan ANOVA. ANOVA merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dari dua atau lebih kelompok. ANOVA menguji hipotesis nol atau H0 bahwa rata-rata kelompok tersebut adalah sama. Metode ini membantu mengidentifikasi apakah variasi dalam data berasal dari perbedaan antara kelompok atau dari variasi acak dalam kelompok. Tujuan utamanya ada dua. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata kelompok, dan yang kedua, mengukur pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap variabel independen. Oke, yang pertama yaitu one way ANOVA. One way ANOVA merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata atau tidak. Uji one way ANOVA disebut juga uji ANOVA satu faktor. Analisis ini memiliki asumsi bahwa kelompok yang dianalisis memiliki varian yang sama serta data yang digunakan berdistribusi normal. Syarat uji one way ANOVA terbagi 4. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Dua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama atau data yang homogen. Nah, yang selanjutnya itu two-way ANOVA. Two-way ANOVA merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel 1 maupun variabel 2 terhadap suatu populasi serta mengetahui interaksi dari kedua variabel faktor. Uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA 2 faktor. Pada ANOVA 2 faktor berarti terdapat dua faktor yang berpengaruh pada suatu populasi tertentu. Kedua faktor tersebut menyebabkan efek utama yang dapat berpengaruh positif atau negatif, sehingga perlu melakukan uji keberartian antar faktor apakah terdapat interaksi antar faktor atau tidak. Adapun syarat uji two-way ANOVA terbagi menjadi 4. Yang pertama, terdapat dua faktor atau variabel independen yang berupa data kategorikal. Yang kedua, variabel dependen berupa data metrik atau bisa data interval atau rasio. Yang ketiga, residual data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian bersifat homogen. Pada presentasi kali ini akan dijelaskan pengerjaan study case one way ANOVA dan two way ANOVA. Untuk study case one way ANOVA akan disampaikan oleh Sabita. Adapun study case one way ANOVA, yaitu manajer pelatihan di sebuah bank melakukan program training untuk para karyawan bagian customer service. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam melayani nasabah. Manajer menggunakan 3 durasi pelatihan yang berbeda, yaitu 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Untuk mengetahui durasi pelatihan yang paling efektif, setelah setiap sesi pelatihan diadakan tes untuk mengevaluasi peningkatan kemampuan pelayanan karyawan. Berikut adalah hasil tes para karyawan setelah pelatihan. Di sini ada tabel yang dimana sampel ini ada 10 dan lama trainingnya 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Nah, selanjutnya itu akan menguji pada SPSS. Nah, di sini terdapat variabel view yang dimana sudah kami inputkan ada variabel training dan nilai. Di sini pada values-nya itu ada value 1, itu labelnya 3 hari, values 2 yaitu labelnya 4 hari, dan values 3 yaitu labelnya 5 hari. Lalu di sini desimalnya itu yang training itu saya nolkan. Lalu di data view itu kami inputkan nilai-nilainya yaitu ada di training sama dinilai sesuai dengan study case yang tadi. Nah, untuk menguji one way ANOVA itu pencet analyze, lalu compare means and proportion, dan pencet one way ANOVA. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menginputkan one way ANOVA-nya
Dan ini saya ulangi lagi yang lama trainingnya ini masuk ke faktor dan nilai trainingnya ini masuk ke dependent list. Lalu pilih option dan di sini ada deskriptif dan homogeneity variance test yang dimana dalam uji ANOVA itu terdapat uji homogeneity, yang dimana uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data yang diuji memang berasal dari sampel yang sama. Dalam uji homogenitas merupakan prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Lalu ini kita centangnya aja dan continue, lalu oke. Maka keluarlah hasilnya. Nah, di sini kita lihat di tes homogeneity of variance itu kita baca di bagian means-nya. Terus kita baca di signifikansinya itu ada 0,959. Pedoman pengambil keputusan di uji homogenitas itu jika nilai sigma lebih dari 0,05 atau alfa, maka varians antar kelompok data adalah sama atau homogen. Nah, apabila nilai sigma kurang dari alfa atau 0,05, maka varians antar kelompok data adalah tidak sama atau tidak homogen. Maka yang tadi nilai homogennya itu diperoleh 0,959 atau lebih dari 0,05. Maka varians antar kelompok data adalah sama atau homogen. Nah, dilihat lagi dari outputnya, ini dilihat dari deskriptif, ada rata-rata dari 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Nah, di sini total yang paling tertinggi adalah pada 5 hari. Nah, dalam tabel deskriptif itu belum bisa menentukan apakah masing-masing rata-rata ini signifikan atau tidak. Maka diperlukan tabel ANOVA apakah masing-masing kolom rata-rata itu signifikan atau tidak. Nah, lanjut dilihat dari tabel ANOVA-nya ini, yaitu signifikannya itu 0,001. Yang dimana hipotesis yang kami ambil yaitu K0 sama dengan ketika kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang sama. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, H1-nya itu ketika kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Nah, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, tadi dilihat dari tabel ANOVA itu diperoleh signifikasinya 0,001 kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Jadi ketiga kelompok tersebut itu memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Nah, untuk melihat pengamatan lebih lanjut lagi terkait 3 variabel tersebut, apakah variabel ini signifikan atau tidak, maka antara satu dengan yang lain itu bisa dilihat menggunakan uji post hoc. Nah, kita ke data yang awal tadi yang di SPSS itu kita pencet analyze, complement and proportion, one way ANOVA, lalu di sini ada post hoc. Nah, di sini kita pencet aja yang 2K continuous dan oke, maka keluarlah hasilnya. Nah, di sini terdapat post hoc-nya yang dimana kita bisa baca aja di bagian signifikansinya itu 0,001. Apabila nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tes itu tidak signifikan. Sementara apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tes signifikan. Nah, sehingga dalam signifikannya ini itu dapat disimpulkan 0,001 kurang dari 0,05. Maka perbedaan nilai rata-ratanya itu nilai tesnya itu signifikan. Nah, dilihat dari means difference-nya, difference dari post hoc juga, rata-rata yang paling tertinggi itu ada pada 5 hari. Nah, di sini ada nilai terdapat tanda bintangnya, yang dimana tanda bintang ini berarti perbedaan rata-rata
signifikansinya pada tingkat 0,05. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa manajer itu dapat mengambil training karyawan atau customer experience-nya dengan waktu 5 hari sebagai waktu yang paling efektif. Karena dilihat dari data sebelumnya, itu nilai yang paling tertinggi ya yaitu pada hari ke-5 atau 5 hari. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh study case 2 ANOVA, di mana soalnya yaitu seorang analis di perusahaan makanan ringan ingin mengetahui apakah ukuran kemasan dan tingkat harga mempengaruhi volume pembelian produk di berbagai supermarket. Data berikut mencerminkan hasil survei penjualan rata-rata dalam ribuan unit untuk kombinasi tingkat harga dan ukuran kemasan tertentu. Nah, kita ini diminta untuk menganalisis apakah ada pengaruh signifikan dari ukuran kemasan, tingkat harga, dan juga interaksinya terhadap volume penjualan. Berikut adalah datanya, yang mana tingkat harga sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu tingkat harga rendah dan tingkat harga tinggi. Sedangkan ukuran kemasan sendiri ada 3 kategori, yaitu kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya, kita langsung masuk saja kepada tools di SPSS. Dan berikut adalah tampilan dari SPSS sendiri, di mana kami memiliki 3 variabel, yaitu variabel harga, variabel kemasan, dan juga variabel penjualan. Nah, untuk mempercepat prosesnya, kami sudah menginputnya terlebih dahulu, ketiga variabel tersebut. Kemudian dari variabel ini, untuk value-nya itu diubah. Dari variabel harga, itu kita input 2 value, yaitu yang pertama, value 1 bernilai, value 1 ini kita beri label tinggi, kemudian value 2 diberi label rendah. Selanjutnya untuk variabel kemasan ini dibagi menjadi 3 kategori, yang mana value 1 berlabel kecil, value 2 berlabel sedang, dan value 3 itu berlabel besar. Oke. Selanjutnya kita kembali beralih ke data view, yang mana berikut adalah data yang sudah kami inputkan untuk mempercepat prosesnya. Data tersebut adalah data dari kategori harga, kemasan, dan juga data penjualan. Kita bisa melihatnya juga selain numerik, bisa melihat berdasarkan kategorinya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk pada uji two-way ANOVA, kita harus melakukan uji dasar terlebih dahulu, yaitu ada uji normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, langkah yang pertama kita melakukan uji normalitas residual data. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik pada tab Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, selanjutnya kita pilih Univariate. Nah, di sini pada kolom univariate ini, untuk tingkat harga kita masuk fixed factor, kemudian karakteristiknya kemasan kita masukkan di fixed factor, kemudian tingkat penjualan kita masukkan di dependent variable. Selanjutnya kita klik save, kemudian kita centang standardize di residualnya, kolom residual, kita centang standardize, selanjutnya kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu nanti akan muncul kolom baru yang ini ya, akan muncul kolom ini. Nah, kemudian kita masuk kepada analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, ini adalah kolom yang baru tadi sudah terbentuk. Ini kita pilih masukkan di dependent list. Selanjutnya kita pilih plot. Kemudian kita centang normality plot with test. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Oke, di sini untuk melihat tabel test of normality-nya kita menggunakan ini, yaitu test of normality sudah ditulis. Karena sampel yang kami gunakan kecil, sehingga kami melihatnya itu menggunakan nilai SIG dari SapiroWIP, yang mana nilainya di sini adalah 0,498. Nah, nilai 0,498 ini dia lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini normal. 0,498 adalah lebih besar daripada 0,5, maka nilai dari residual datanya adalah normal. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah uji two-way ANOVA. Nah,
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih general linear model, selanjutnya pilih univariate, kemudian pada kolom option kita pilih di display ini centang deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Homogeneity test, kemudian kita klik continue dan kita klik oke. Nah, untuk melihat nilai homogeneity testnya itu kita melihatnya dari table 11 test of equity of error variance. Yang mana nilainya di sini nilai signya adalah 0,453. Nilai dari 0,453 ini lebih besar daripada alpha 0,05, maka varian variabel tingkat penjualannya adalah sama atau homogen. Untuk melihat nilai two-way ANOVA, kita menggunakan tabel test of between subject. Kita hanya perlu melihat ketiga tabel ini, yaitu antara harga, kemasan, dan juga interaksi antara harga dan kemasan. Di sini nilai dari sig harga sendiri yaitu adalah lebih kecil daripada 0,01. Kemudian untuk kemasan yaitu 0,06 dan interaksi antara harga dan kemasan adalah 0,734. Maka hasil dari hipotesis tadi, di mana untuk harga yaitu nilainya bernilai sig 0,01 yang itu lebih kecil daripada nilai alfanya 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan tingkat penjualan berdasarkan tingkat harga. Sedangkan untuk hipotesis dari variabel kemasan nilai signya adalah 0,06 yang lebih kecil daripada 0,05. Maka H0-nya juga ditolak, sehingga hasilnya ada perbedaan tingkat penjualan berdasarkan karakteristik kemasan. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga juga sudah terjawab, yang mana hasilnya tadi, yaitu adalah diperoleh nilai sig 0,734 yang lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya itu dapat diterima. Sehingga kesimpulannya tidak ada interaksi tingkat harga dan karakteristik kemasan dalam mempengaruhi tingkat penjualan. Adapun kesimpulan secara keseluruhan untuk studi case two-way ANOVA, yang pertama terdapat perbedaan tingkat penjualan berdasarkan tingkat harga. Dengan kata lain, tingkat harga yang berbeda ini memberikan pengaruh terhadap tingkat penjualan. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan tingkat penjualan berdasarkan karakteristik kemasan. Dengan kata lain, karakteristik kemasan yang berbeda ini memberikan pengaruh secara nyata terhadap tingkat penjualan. Dan yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara tingkat harga dan juga karakteristik kemasan dalam mempengaruhi tingkat penjualan. Terima kasih kepada Sabita dan Icanita yang telah presentasikan study case one way ANOVA dan two way ANOVA. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih.